Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran praktek pada siang hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan jiwa nasionalisme kita masih tetap bersemangat ya. Baik, oke semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah tanahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan untuk duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, terlebih dahulu setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi, selanjutnya kita mulai dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk yang mewakili siswa, silakan bisa maju ke depan. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran praktek dilanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk bisa lancar dan tertib. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana hari ini? Sehat semuanya, semangat? Sehat. Alhamdulillah. Setelah kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa, setelah ini Pak Rizky akan absen seperti biasa. Nanti yang hadir angkat tangan ya, biar tahu nanti yang tidak hadir siapa. Agus Predianto, Andika Oktariansa, Arif Dwi Ramadhani, Arman Zaidi, Bima Dwi, Bimbim Arya, Ciko Widiawan, Dava Ilham, Dimas Rangga, Angga Firdaus,
Arga Alfiano, Arya Bagas, Arya Maulana, Bias Arbi, terakhir Bostra Novano. Berarti jumlahnya berapa? 15 ya. Ada yang belum dipanggil? Tidak ada ya. Baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk hari ini kita ketemu lagi untuk membahas atau praktek terkait dengan materi di kelas 3, yaitu tentang perawatan dan perbaikan sistem AC. Nah, Pak Arsi ada pertanyaan ya, supaya ingin mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang sistem AC pada mobil. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang sistem AC? Saya, Pak. Ya, Arman? Supaya ruangan menjadi dingin, Pak. Supaya ruangan di kabin mobil dingin. Oke. Ada yang lain mungkin? Ya? Kenapa? Sirkulasi udara menjadi bersih. Oke. Ada yang menambahkan yang lain mungkin? Yang lain? Untuk mendinginkan udara, untuk mensirkulasi udara, bagus. Yang lain? Udah. Oke. Jadi memang betul salah satu fungsi dari sistem AC itu adalah untuk pengkondisian udara, supaya untuk mendinginkan udara kalau situasi cuaca panas ya, dan untuk udara di dalam kabin mobil menjadi bersih. Nah, pertanyaan berikutnya ya, tahu nggak kalian tentang komponen AC di mobil itu apa saja? Ada apa saja? Ada yang tahu? Ya. Hah? Filter. Oke. Apalagi yang lain? Oke. Manifold. Ada manifold. Kurang tepat. Ya. Kompresor. Kompresor. Oke, bagus. Kompresor bagus. Yang lain? Selain kompresor. Ayo, nggak apa-apa. Angkat tangan aja. Salah benar itu nomor sekian. Yang penting kita belajar bersama dari yang tidak bisa menjadi bisa nanti. Ya, ayo, nggak apa-apa. Radiator. Ada kaitannya sih dengan pendingin, cuma kurang tepat. Letaknya berdekatan dengan radiator. Salah satu komponen AC. Apa? Oke. Masih menebak-nebak ya. Padahal masih banyak. Oke. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas secara general, secara umum tentang sistem AC itu sendiri. Ya. Oke. Coba disimak di depan. Nanti kalau ketika Pak Rizky menjelaskan materi AC, di tengah Pak Rizky menjelaskan materi AC, ada yang belum paham, angkat tangan. Pak, mohon izin mau bertanya. Enggak apa-apa. Nanti Pak Rizky akan jelaskan di tengah-tengah penjelasan Pak Rizky di slide yang sudah disiapkan. Oke ya, ini di nah ini slide menjelaskan tentang dasar-dasar komponen dan prinsip kerja AC, plus menjelaskan secara global tentang bagaimana cara penggunaan alat recycling AC atau recycling freon itu untuk kita gunakan. Itu nanti yang ada di slide ini. Nanti silakan disimak bareng-bareng. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah memahami prinsip kerja dari sistem AC.
bagaimana sih prinsip kerjanya sistem AC itu? Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita. Kok bisa AC itu ketika dinyalakan langsung terasa dingin? Itu prinsip kerjanya bagaimana? Ya. Jadi mungkin sama seperti kipas angin itu, ya, ketika dinyalakan baling-baling berputar, maka dia akan menghembuskan udara di sekitarnya dan mengakibatkan situasinya menjadi lebih dingin. Nah, itu mungkin kurang lebih sama seperti itu nanti prinsip kerjanya AC. Yang kedua, melaksanakan perawatan dan perbaikan sistem AC. Bagaimana sih cara merawat sistem AC itu, terutama ketika AC-nya kok sudah nggak dingin lagi ya? Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Nah, itu nanti kita akan lakukan itu. Yang ketiga, melaksanakan pengosongan dan pengisian freon. Nah, ini yang paling penting, ini topik bahasan kita pada praktek siang hari ini. Nanti kalian, Pak Rizky harapkan, itu nanti mampu melaksanakan praktek secara mandiri maupun secara berkelompok tentang bagaimana cara penggunaan alat recycling AC atau freon. Ya. Berikutnya, menggunakan peralatan kerja dengan tepat dan sesuai. Menjaga keselamatan kerja. Ya, makanya menjaga keselamatan kerja itu nggak boleh guyon, nggak boleh bercanda dan lain sebagainya. Terakhir, kerjasama tim, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan kreatif. Nah, nanti ketika ada dibentuk kelompok-kelompok, harapannya ada kerjasama yang baik. Jangan saling menyalahkan temennya. Jadi pokoknya kerjasama yang baik ketika ada kerja kelompok. Oke, lanjut. Apa itu sistem AC? Nah, ini prinsip kerjanya sistem AC. AC itu singkatan dari air conditioning, adalah sebuah rangkaian alat yang mampu mengondisikan udara. Yang mampu mengondisikan udara di dalam ruangan mobil atau kabin mobil. Ya, yang berfungsi untuk menghangatkan atau mendinginkan loh. Jadi pikiran kita yang namanya AC itu dingin, Pak. Itu mungkin berlaku di Indonesia, tetapi kalau di luar negeri, di Eropa yang memiliki 4 suhu, kalau musim dingin, maka mobil-mobil di Eropa itu juga ada pemanasnya. Jadi makanya sistem AC itu adalah air conditioning, artinya pengkondisian udara. Kalau misalkan musim hujan, ya supaya kaca nggak ngembun, biasanya gitu kan ya, itu AC-nya dinyalakan. Kan gitu, sering gitu ya, punya pengalaman gitu ya. Naik mobil, kaca depannya ngembun, maka pengemudi dengan sigap langsung menyalakan AC. Supaya apa? Untuk pengkondisian udara itu antara suhu di luar dengan suhu di dalam itu sama, sehingga embun di AC itu, embun di kaca mobil itu hilang. Itu penting sekali. Ya, lanjut. Nah, jenis-jenis AC ini, nah seperti tadi yang Pak sampaikan, ada heater, ada cooler, ada pendingin, ada pemanas. Ya, yang kita kenal mobil yang diproduksi di Indonesia sebagian besar tidak ada pemanasnya, ya pendingin, karena cuaca di Indonesia itu panas, iklimnya tropis. Tapi kalau di Amerika, di Rusia ada penghangatnya. Jadi itu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis komponen yang ada pada sistem AC. Salah satunya adalah kompresor yang tadi sudah dijawab sama teman kamu Arman. Apa fungsinya kompresor itu? Itu berfungsi sebagai pompa yang mensirkulasi refrigeran. Apa refrigeran itu? Freon. Sama, refrigeran sama freon sama. Dan menciptakan perbedaan tekanan refrigeran pada sisi rendah dan tinggi di sistem AC. Jadi kompresor itu gaya ngumpo, ya, dipakai untuk memompa, mensirkulasikan freon yang ada di dalam sistem AC itu untuk bekerja. Itu freon, kompresor, ya. Nah, di kompresor itu ada ulinya, uli kompresor. Nah, oli ini
harus sesuai takaran. Makanya nanti salah satu pekerjaan di alat itu adalah memasukkan volume oli di dalam kompresor. Tadi yang Pak disebutkan berapa? Masih ingat? Berapa mili? 20 mililiter. Benar Arman, masih ingat. 20 mililiter, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Diingat-ingat. Pertanyaan yang muncul, Pak, kalau misalkan waktu ngisinya itu kelebihan Pak, 20 jadi 40 atau 50, apa yang terjadi? Nah itu studi kasus. Apa efeknya apa terhadap AC mobil? Tahu jawabannya? Nah nanti kita akan buktikan ya. Oke, lanjut. Kalau ada yang kurang paham tidak apa-apa ditanyakan. Nanti Pak Resi stop. Komponen yang lain ada, nah ini le ya. Sorry. Kelewatan. Yaitu kondensor. Tadi yang sampai jawab tadi apa? Radiator lah. Radiator itu temennya kondensor. Letaknya dia bersebelahan, nempel. Ketika kamu buka kap mesin, ada radiator, ya di situ ada kondensor. Bentuknya mirip seperti radiator. Ya, fungsinya untuk apa itu? Mendinginkan refrigeran yang berbentuk gas sehingga terkondensasi menjadi bentuk cair. Jadi kondensor itu mengubah dari zat gas ya menjadi cair. Itu kondensor. Ya. Dengan tekanan tinggi. Ya. Itu untuk kondensor. Oke, lanjut. Berikutnya receiver. Berfungsi untuk menyaring kotoran dan menyerap uap air pada refrigeran atau freon yang mengalir pada sistem AC. Ini receiver atau dryer, bisa disebut dengan dryer. Ya, ada kaca di bagian atas itu, ada kaca yang kecil untuk melihat kondisi dari freon itu dia bersih atau tidak, atau dia tercampur oli. Itu bisa diketahui dari receiver atau dryer. Makanya di sini ada filternya. Bagian bawah ada filternya yang fungsinya untuk menyaring, ya. Terus ini yang tadi Pak Risi sampaikan, ada side glass, ada kacanya di sini di bagian atas untuk mengetahui atau untuk melihat apakah freon itu yang mengalir di receiver ini itu kondisinya bersih atau kotor. Itu nanti bisa ketahuan di sini. Oke, lanjut. Komponen berikutnya ini adalah katup ekspansi. Fungsinya untuk apa itu? Mengubah cairan freon dari cair bertekanan tinggi menjadi bertekanan rendah. Dari tekanan tinggi diubah menjadi tekanan rendah. Akhirnya apa? Suhunya turun drastis. Dari yang suhunya tinggi, oleh katup ekspansi ini diubah menjadi tekanannya rendah, sehingga apa? Suhunya akan drastis turun. Ini fungsi katup ekspansi. Ya. Oke, lanjut. Komponen yang lain evaporator. Fungsinya apa? Untuk menyerap panas yang ada di kabin kendaraan dan mendinginkannya melalui hembusan blower. Ya, ini evaporator. Makanya kalau misalkan ada kendala, Pak, AC mobil saya kok nggak dingin, Pak? Salah satu penyebabnya adalah evaporatornya kotor. Makanya mungkin kalian lihat di YouTube, di tayangan pembelajaran di YouTube, ada bengkel-bengkel itu yang bongkar evaporator untuk dibersihkan. Karena penyebabnya apa? Kalau evaporatornya kotor, maka fungsinya nggak akan berjalan.
ya untuk menyerap panas dan mendinginkan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, ini cara kerjanya. Ini kompresor. Ini kompresor. Setelah dari kompresor menuju ke kondensor. Dari kondensor dia akan menuju ke receiver tadi, dryer. Dari dryer dia menuju ke katup ekspansi. Oleh katup ekspansi ini tadi diubah dari zat apa tadi? Ya, dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Ya. Setelah itu masuk ke evaporator. Evaporator tadi fungsinya apa? Untuk mendinginkan. Ya, setelah dingin baru sama blower, ini blower kipas dihembuskan menuju ke kabin mobil. Nah, dari evaporator nanti menuju kemana? Ini menuju balik lagi ke kompresor. Seperti itu sirkulasinya terus. Ya. Nah, ini cara kerja dari sistem AC pada mobil. Terus sirkulasinya seperti itu. Dari kompresor ke kondensor, dari kondensor ke receiver, dari receiver ke katup ekspansi diubah dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah, masuk ke evaporator. Evaporator fungsinya untuk mendinginkan. Setelah dingin baru dihembuskan oleh blower ke dalam ruangan. Dari evaporator nanti dihisap kembali menuju ke kompresor. Nah, seperti itu terus sirkulasinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Rizky sudah masuk pembahasan tentang teknis pemahaman atau proses tahapan pengosongan, pemvakuman, pengisian, dan seterusnya. Nah, ini. Yang pertama proses recovery. Recovery itu apa? Pengosongan. Tahapannya nomor 1 sampai 8, mulai dari menyalakan alatnya dulu, jadi alatnya itu dinyalakan, tombol powernya. Setelah itu memasang selang tekanan rendah dan tekanan tinggi. Ya, dipasang di mana, Pak? Di pipa yang ada pada sistem AC di mesin. Setelah itu memastikan oli kompresor terisi dengan baik. Nah, itu. Jadi yang tadi oli kompresor itu, nah ini seperti ini. Nih. Nah, ini oli kompresor yang baru, ini nanti dituangkan di tabung yang ada di alat recycle itu. Ya, untuk menggantikan oli bekas yang nanti akan kita kosongkan setelah proses pengosongan nanti. Dan nanti kita tuangkan oli ini. Ya. Lanjut. Setelah itu apa? Menekan tombol recovery, membuka keran low dan high dan seterusnya, baru menekan tombol start. Ya, ini proses recovery. Pengosongan. Jadi sebelum AC itu kita isi freon, maka kita kosongkan dulu supaya bersih, baru setelah itu kita vakum dan di pengisian freon. Ya. Oke ya. Di akhir langkah, perhatikan, di akhir langkah tekan tombol finish 2 kali. Ya. Yes. Sampai sini paham? Langkah-langkahnya paham? Oh, kalau perlu nanti kamu kan bawa HP ya, di foto, cekrik supaya tahu nanti. Buat kerpean, nggak apa-apa, ya. Buat kerpean ketika praktek nanti nggak apa-apa, untuk mengingat. Oke, lanjut. Proses vakum. Setelah pengosongan selesai, baru setelah itu vakum, divakum. Tujuannya apa? Ya, untuk memastikan, tujuan vakum itu untuk memastikan tidak ada kebocoran
di dalam sistem AC. Maka nanti di layar display layar alat itu nanti tertulis good, artinya bagus kalau sudah selesai. Berarti kalau tulisannya good, sistem AC itu tidak ada kebocoran. Kalau tidak ada kebocoran, bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi kalau ada kebocoran, percuma kita isi dengan freon, ya. Akhirnya nanti apa? Nggak akan dingin. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengisian oli 20 ml. Ya. Oke, lanjut. Proses pengisian setelah divakum, jadi setelah tahapannya pengosongan, setelah pengosongan apa tadi? Vakum, betul. Setelah vakum baru pengisian atau charge. Pengisian. Pertama, menekan tombol charge 7, menekan tombol input dan seterusnya. Volume yang disarankan 300 gram, ya, tergantung jenis kendaraannya. Beda kendaraan, ada juga yang volumenya berbeda. Ada yang 300, 350 sampai 500 gram, ya. Jadi tergantung masing-masing kendaraan. Oke, ini semuanya bisa dilakukan. Nanti lebih jelasnya, ya Pak, langsung praktek aja Pak. Oke, nanti kita praktek. Biar yang Pak Riki sampaikan ini nanti, ya, kalian bisa langsung terapkan. Anak STM kan gitu ya, langsung praktek aja Pak. Oke, nggak apa-apa, nanti kita praktek. Oke, lanjut. Nah, ini kalau sudah selesai semuanya, baru mobil kita nyalakan. Mobil kita nyalakan, ya. Proses pengisian freon selesai, nyalakan mobil, hidupkan AC blower di dalam full, ya. Pasang alat termometer suhu pada blower AC, tingkatkan RPM sampai 2000 RPM, cek tekanan tinggi. Nah, ini tekanannya berapa? Ini 160 sampai 250 PSI untuk yang tekanan tinggi, sedangkan yang tekanan rendah 15 sampai 30. Nah, ini nanti yang kamu catat di sini nanti, ya, di lembar kerja ini nanti itu yang kamu catat. Kamu amati di alat itu berapa, setelah itu kamu catat di sini. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang silakan disimak video penggunaan alat itu, alat recycle itu dengan baik. Kita langsung saja ke proses penggunaan alat. Oke, caranya kita nyalakan lagi. Nyalakan lagi. Oke. Sambil menunggu display sampai. Sebentar. Ini kita Oke, lanjut. Waiting order. Perhatikan semuanya. Koplernya langsung ke kompresor mobil. Kita pasang kopler dulu di kompresor sesuai dengan pasangannya dulu. Kita putar. Bentar. Oke, kita pasang yang baik. Sebentar, ada kendala teknis ini ya.
Bentar ya, sih mungkin ada sedikit. Sambil menunggu video ini nanti Pak Rizky bagi kelompok ya. Pak Rizky bagi kelompok, diingat-ingat nanti kelompoknya. Diingat-ingat nanti kelompoknya untuk kelompok 1 ya. Karena jumlahnya 15 berarti per kelompok 55 anak ya. Kelompok 1 Agus, Predianto, Andika, Arif Dwi, Arman, sama Bima Dwi. Silakan kumpul di sebelah kirinya Pak Rizky. Ayo. Kelompok 2 Bim Bim, Ciko, Dava, dan Dimas Rangga. Plus ditambah Angga Firdaus. Sini tengah. Sisanya ini kelompok 3. Oke ya. Silakan ini nanti dipelajari dulu lembar kerjanya untuk dilakukan praktek ya, dicek dulu. Ini biru itu karena Baik, minta tolong alat recycle-nya itu digeser ke sini sebentar. Arman sama siapa? Dwi. Awas, jangan ditaruh situ. Taruh sini sebentar. Nah, sini. Nah, Pak Rizky akan jelaskan tentang pengenalan alat ini ya. Oke. Baik, semuanya perhatikan depan. Ini yang tadi Pak Rizky maksud alatnya, yaitu recycling AC atau refrigerant ya. Nah, adakah di antara kalian yang sudah mengenal alat ini sebelumnya? Belum ya? Oke. Kita akan pertama, alat ini ada 2 selang. Ya. Ada 2 selang seperti ini. Ya. Selang warna biru dan merah. Selang warna biru ini adalah untuk tekanan rendah. Selang warna merah untuk tekanan tinggi. Karena sini sudah ada tulisannya high dan low. Ya. Nah, selang ini nanti dipasang pada pipa yang ada di sistem AC. Nanti akan Pak Rizky jelaskan di situ. Nah, selain itu, di sini ada 2 jarum ukur tekanan. Jarum ukur tekanan
yang biru tekanan rendah, yang merah tekanan tinggi. Ya, nanti tugas kalian adalah mengamati tekanan ini, mengamati tekanan di low dan high ketika proses pengisian freon. Nanti hasilnya kamu tulis di lembar kerja itu. Nah, di sini juga ada display, ya, yang menampilkan proses pelaksanaan pengisian dan pengosongan. Ini ada angka-angka, ada tulisannya, ada recovery, vakum, charge, input, dan seterusnya. Ada start finish. Setiap proses tahapan yang dilakukan diakhiri dengan adanya bunyi alarm. Ketika bunyi alarm terdengar, maka yang harus kalian lakukan adalah menekan tombol finish 2 kali. 2 kali. Benar. Baik itu ketika pengosongan, ketika vakum, dan pengisian. Setelah selesai semua, baru ini kita tutup. Ini ada 2 kran. Ini kran untuk tekanan tinggi, yang satu lagi untuk kran tekanan rendah. Ketika proses itu kita laksanakan, kedua kran ini kita buka. Tapi ketika selesai proses pengisian, ya, kran ini kita tutup. Setelah itu baru mobil kita nyalakan untuk bisa mengetahui apakah AC bekerja dengan baik atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya, paham ya? Bisa kita praktekkan? Nanti secara acak, entah kelompok 1, 2, 3, nanti Pak Rizky secara acak, nanti bergantian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas? Arman? Jelas? Vino? Di Alvino? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, silakan persiapan untuk praktek. Ini dikembalikan ke tempatnya tadi. Minta tolong kembalikan. Untuk giliran pertama praktek kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 2 dan 3 silakan dilihat lembar kerjanya. Coba perhatikan, pinjam dulu sebentar. Di lembar kerja ini, ya, yang belum kalian pahami silakan dicari di HP-nya masing-masing, ya, untuk bisa dipahami, ya, sehingga nanti ketika praktek Pak Arsi nggak banyak menjelaskan, ya. Kalaupun ada penjelasan nggak terlalu banyak. Ini kamu diskusikan dulu, ya. Oke. Ayo kelompok 1 silakan untuk menuju ke mana kelompok 1, ayo. Jangan di sini, jangan di sini. Ini agak mendekat. Agak mendekat nih. Nah, ini. Ya. Dibuka dulu. Di dalam. Mana? Ya. Yes. Kali namanya. Ya, ayo dipasang dulu selangnya, Man. Dipasang di mana? Di selang. Nah, itu. Yuk. Semuanya di Yang merah yang mana, Pak? Yang biru dipasang di situ, Pak. Ya.
Yang nyatet siapa? Nanti ada yang nyatet ya. Jadi ini dimasukkan di pipa Sini. tekanan rendah. Nah ini gini. Ini man. Coba ini dikendorkan dulu, ya. Kendorkan. Setelah itu ini tarik, baru dimasukkan. Coba ini. Ya. Ini. Dikunci lagi. Ya, kunci lagi. Oke. Tak. Ini. Sama. Ini kendorkan dulu. Nah, ini semua kendor. Itu masukkan. Nah, sudah dikeraskan. Nah, dikeraskan kalau sudah masuk dikeraskan. Pastikan dia terpasang dengan benar ya. Selangnya ini, selang tekanan rendah dan tinggi. Oke ya, sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah terpasang, apa langkah selanjutnya? Dinyalakan. Ayo, nyalakan. Mana tombol penyalanya mana? Ya. Ya. Oke. Itu kerannya di Ya. Nah, sambil nunggu. Tahap pertama ini tahap apa? tahap pengosongan. Pengosongan. Bener. Tahap pengosongan itu langkah-langkahnya. Ditekan nomor 5. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini di layar, langkah pertama apa? Tombol apa? Nomor 5. Nomor 5 recovery. Bener. Oke. Start. Ya, ini adalah proses pengosongan. Jadi tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya harus dipahami. Nah, ini sampai jarumnya Ke 0. menuju angka 0. 0, sampai turun ke bawah. Setiap tahapan diakhiri dengan Alarm. Kalau sudah alarm berbunyi, apa yang harus kamu lakukan? Memfinish. Ditekan, 2 kali. finish 2 kali. Oke, benar. Oke, lakukan sambil menunggu. Kelompok 2, silakan dicek lembar kerjanya, didiskusikan, silakan. Oh, burung ini. Ayo, Le. Seperti summer misi ya. Ini kan Karena ini materi yang belum pernah kalian lakukan, ya. Jadi cari tahu di HP kamu tentang proses pengisian, pengosongan dan pengecekan tekanan bagaimana. Nanti kamu diskusikan supaya kamu harus berhenti. memahami sebelum nanti kita praktekkan. Paham ya? Jadi nanti biar ada diskusi ya. Oke, ayo. Kelompok 3 gimana? Benar dikunci yang rapat. Kunci sudah, Pak. Kamu ada sesuatu yang kamu tanyakan nggak dari perintah yang ada di lembar kerja itu yang belum kamu pahami? Ini pakai dibongkar, Pak. Kalau ini nggak usah, kita fokusnya di proses pengosongan, pengisian dan pengecekan. Jadi bagian-bagiannya ini kamu pahami dulu sebelum nanti kalian praktek. Kamu sudah paham sehingga nanti tidak perlu banyak Pak Rizky menjelaskan di sana. Ya, kamu cari di HP kamu terkait dengan ini loh, yang di sini, dan nanti kalau ada yang masih belum dipahami, nggak apa-apa ditanyakan. Ya, ayo diskusi. Ayo Le. Gimana kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Memang agak lama karena ini kan ada waktunya ya. Nah, ada waktunya. Ini ada volume yang dihisap 365 gram, itu nanti berubah terus sampai nanti bunyi alarm berbunyi ya. Habis itu kalau sudah selesai itu di finish dulu apa kerannya dimatiin dulu? Apa perintahnya tadi apa? Ditekan Finish finish 2 kali.
Ya, nanti Lalu kerannya ditutup. kerannya ditutup itu di akhir nanti, di akhir langkah pengisian. Kalau di saat pengosongan jangan ditutup dulu, ya nanti terakhir. Cuma dipencet finish tak berarti. Ya finish 2 kali, gitu aja. Harus setelah itu. Tabung apa itu Pak? Itu mana? Yang ini. Nah ini coba diambil. Ini adalah tabung freon. Kita Pak. Belum. Nah ini Revigen 134A. Ini nanti yang berisi freon yang dimasukkan di sini. Ya. Draining use oil ini proses menghisap oli dari kompresor menuju ke nih, menuju ke ini. Dari situ ya, dari situ. Tabung. Ya. Nah, ini. Jadi ada 2 tabung penampungan oli, yang satu untuk menampung oli, yang satu untuk oli baru. Oke, ini sudah punya alarm. Yang keras. Oke. Setelah pengosongan apa? Vakum. Oke. Tinggal mana? Ya. Tekan lagi vakum. Oke, ini ada work time-nya 5 menit. Ya, start. Oke. Ini proses menghisap, proses pemvakuman freon. Setelah proses vakum ditandai dengan alarm lagi. Dipencet finish 2 kali. Setelah vakum apa? Pengisian. Sambil diskusi ya, kalau ada yang kurang paham jangan hanya melihat. Percuma nanti kalau kalian hanya melihat tanpa mengetahui bagaimana cara melakukannya. Setelah kegiatan praktek kalian nggak tahu apa-apa, eman-eman. Ya, ya. Percuma nanti. Vakum. Arman ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Nah, sudah ya. Sejauh ini nggak ada masalah ya. Iya. Oke. Nah, ini menunggu vakum. Nah, vakum ini perhatikan, jarumnya nanti turun kalau bisa sampai angka 30 atau ditandai dengan alarm tadi. Ya. Apa tadi? Pak Rizky jelaskan. Fungsinya proses vakum itu untuk apa? Membersihkan. Nah, untuk memastikan tidak ada kebocoran di dalam sistem AC. Nanti di layar ini, di display, nah ini ada tulisannya good. Kalau ada kebocoran atau apa itu nanti tidak akan tertulis seperti itu. Sambil menunggu vakum, perhatikan, coba sini. Nah, nanti setelah selesai, nih, ini ada, ini termometer. Ini termometer ini yang akan dipakai untuk mengetahui. Nah, ini taruh di sini. Nanti biar tahu suhunya berapa. Nanti ini yang kamu catat di lembar kerja. Iya. Ya. Kalau tekanannya Pak gimana? Nah, tekanannya ada di sana. Oh, lihatnya di Ya, sana. ya. Ya. Iya. Oke, masih nunggu ya, sebentar lagi nih mungkin. Iya. Sebentar lagi. Jadi untuk proses pekerjaan AC ini sebetulnya gampang-gampang susah. Kenapa Pak Rizky ngomong seperti ini? Sebetulnya tadi yang sudah Pak Rizky sampaikan itu, kalau kalian mengikuti step-step itu, langkah-langkah itu semuanya, ya, akan terasa mudah, ya, dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan praktek AC. Yang sulit adalah ketika kalian praktek tidak fokus,
ya. Bapak itu guyon terus sama temennya, ya. Atau mungkin pikirannya kemana-mana, nggak fokus tadi. Itu hal semudah apapun, ya, hal semudah apapun akan terasa sulit ketika kalian tidak bisa menata niat dan pikiran kalian. Jadi harus fokus. Kalau ada yang kurang paham, nggak apa-apa ditanyakan, ya. Ini kurang 50 detik. Nanti kalau sudah baru. Oke, kelompok 2 ada yang ditanyakan mungkin dari lembar kerja itu? Gimana? Bim? Gimana Bim? Eman-eman, kalau kalian tak fokus, ya kesempatan yang baik ini nanti kamu nggak bisa manfaatkan, percuma nanti, ya. Jadi yang dikerjakan ini 1, 2, 3, ini nggak usah, ya. Beda. Berarti ini praktek dulu Pak. Iya. Tapi sebelum dipraktekkan akan lebih baik jika kamu sudah mempelajari itu. Ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Pak, ini hasil pemeriksaan ini tekanan rendah ditulis, terus tidak ada keterangan ini siapa? Kalau selama dia tidak ada kendala masalah, berarti tindakannya tidak ada masalah. Kecuali kalau misalkan ada masalah trouble kerusakan, nah tindakannya apa? Ditulis di sini. Selama sesuai standar, berjalan lancar, maka tindakannya tidak ada kendala. Itu aja ya. Oke, gimana? Sudah? Sudah. Alarm sudah berbunyi? Sudah. Sudah diklik apa tadi? Finish. Finish 2 kali. Nah, maka setelah itu kegiatannya apa? Selanjutnya Pengisian. pengisian. Coba klik finish lagi. Yang nah gitu, sing. Nah, ini kan muncul volume, charge, quantity 300 gram. Ya. Iya. Jadi volume yang dimasukkan filenya ke dalam AC mobil Xenia ini itu sebanyak berapa? 300. Nah, itu nanti di situ kan ada pertanyaannya. Oke. Ini lihat jumlah file yang diisikan berapa? 300. Nah, oke, langsung start. Nah, udah? Udah? Finish. Iya. Nah, sudah. Kalau sudah, setelah itu apa? Nah, kerannya ditutup. Oke. Setelah kerannya ditutup, dicopot. Mematikan. Menyalakan mesin. nyalakan mobil. Ayo, di starter. Untuk mengetahui apa suhu di dalam kabin mobil. Oke, pastikan netral dulu. Ya, oke, udah. Oke, start. Gas sampai On, AC di on kan? Full. Sebelahnya juga. Oke. Nah, sambil ini lihat berapa suhunya di termometer. Sebelum on berapa itu? 30? 5. Nah, setelah Setelah 27,7 derajat Celcius. Belum. Ini turun terus ini nanti. Digas coba sampai 2000 rpm. Sampai turun. Sini.
Oke. Persiapan setelah ini kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Berarti yang ini dicoret ya Pak? Iya, itu belum soalnya masih bergerak terus kan. Nah, itu berapa itu? Terus masih turun terus itu. Sampai stabil, Pak. Iya. Oke, cukup. Sampai 12. Berapa itu? Nah, wes dah. Silakan dimatikan dulu. AC-nya dimatikan dulu. Ya. Matikan. Oke. Serut. Oke, taruh situ ya apa? Taruh situ. Dah cukup. Oke ya, paham ya? Paham, Pak. Arman paham ya? Dah sini kumpul. Silakan ditulis hasilnya di situ, nanti didiskusikan ya. Ini tekanannya sini. Ini tekanannya berapa? Ini tekanan tinggi, high berapa itu? Jarumnya ada di angka berapa itu? Satuannya yang diminta apa satuannya? Bar. Yang hitam. Oh, yang itu. Angka berapa itu yang hitam? 16. Yang hitam. Angka berapa yang hitam? 16, Pak. 16. 16. Ya, berarti 16 bar. Tulis. Sedangkan yang tekanan rendah berapa itu? Yang diminta satuannya PSI, yang warna apa itu? Biru. Biru. 51. 50. 1. Yakin 51. Ya, Pak, 51. Satu stripnya berapa itu? 10. Oh, 60. 5. Nah, berarti berapa? 55. Oke ya, paham ya? Oke, silakan kembali ke tempat. Didiskusikan. Nyaman ya? Kelompok 3 silakan. Ayo. Ayo. Lakukan proses dari pengosongan sampai pengisian. Ayo. Pak, ini langsung diisi nggak apa-apa. Kan sesuai dengan ini. Ya, ayo lakukan yang pertama apa? Pengosongan dulu. Ayo. Ayo. Vakum sistem oli. Mantap ya. Nah, sebentar. Ini masih ketutup. Nggih. Buka sekali ya, Pak. Kerannya dibuka. Ya, dibuka semuanya. Ya, buka. Setelah itu apa? Recover. Nah, recovery. Ini. Ya. Ya. Heeh. Terus, Pak. Ada restart. Oke. Agak keras pencetnya. Nah, Iya, oke. iya. Ini prosesnya agak lama. Iya. Ini agak lama. Nah. Baik, kelompok 3. Sambil menunggu proses recovery atau pengosongan, dari hasil diskusi kamu tentang lembar kerja itu, apa yang kamu merasa agak kurang dimengerti? Silakan ditanyakan. Supaya nanti setelah selesai materi praktek tidak ada lagi yang tertinggal atau belum dimengerti. Apa kira-kira? Berlima ini, kelompok 3 ini, siapa di antara kalian yang sudah pernah mengoperasikan alat ini? Belum. Yang sudah mengoperasikan recycle ini? Belum pernah. Kalau belum pernah, ikuti tahapan-tahapannya ya, karena ini di materi praktek kelas 3 fase F itu nanti diujikan. Jadi kamu harus betul-betul memahami proses atau tahapan-tahapan ketika melakukan praktek pengisian dan pengosongan AC. Karena nanti kamu sendiri-sendiri prakteknya. Apa yang Ya. dilakukan, Pak? Prakteknya sendiri-sendiri. Jadi eman-eman kalau misalkan kalian tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, karena ini kesempatan kalian ya. Oke, ini sambil menunggu, ini agak
agak lama. Nanti setelah selesai proses pengosongan ditandai dengan apa? Nah, alarm. Setelah alarm berbunyi maka nekannya agak keras sedikit, ditekan 2 kali. Selang tekanan. Ya. Oke. Setelah selesai proses pengosongan dilanjutkan dengan langkah apa? Itu apa vakum? Nah, benar, proses vakum. Ya. Langkah-langkahnya sudah tahu ya. Ya. Nah, wes. Kalau merasa kurang paham, tidak apa-apa, silakan ditanyakan. Ya. Silakan ditanyakan. Nah, ini sampai proses jarumnya ini Sampai api. dia tepat di angka 0, turun dia. Setelah itu bisa ditunggu. Cara masang selangnya gimana, Pak? Cara masang selang, oh ini prosesnya sudah berjalan. Nanti dijelaskan, ya. Oke, sambil menunggu. Mana lembar kerjamu? Halo. Ini nanti kamu tulis di situ, nanti ada volume freon yang diisikan, ya. Nah, ini tanda ini proses penghisapan oli kompresor di tabung itu. Samping itu ada tabung. Ya, ada 2 tabung. Yang satu tabung untuk menampung oli bekas dari kompresor, yang satu tabung oli baru yang akan dimasukkan ke kompresor. Nah, ini terus apa yang kamu lakukan? Ya. Oke. Setelah ini apa? Proses apa? Vakum. Langkah-langkahnya bagaimana? Tekan apa? Oke. Nah, itu ada work time, itu waktunya yang 5 menit. Ya. Oke, tekan. Ya. Kurang lebih 5 menit. Nunggu 5 menit. Sambil nunggu 5 menit, coba sini semuanya dibawa. Ada yang ke sana nggak apa-apa, biar kan. Nah, ini nanti ketika selesai proses semua itu nanti mesin dinyalakan. Ya, ini termometer, ujungnya ini dimasukkan ke blower supaya nanti tahu. Ini sama tengah kan sama. Boleh. Supaya nanti tahu berapa suhunya. Ya, ketika mesin nyala nanti digas di RPM 2000. Ditahan di RPM 2000 sampai suhunya itu dia turun di angka kurang lebih antara 10 sampai 12 derajat. Gitu ya. Jadi nanti dicatat berapa suhunya. Oke, sambil nunggu. Kelompok 1, hasil dari proses ini tadi bagaimana? Ada kesulitan nggak kelompok 1? Sini, Leh, sini. Ada kesulitan nggak? Dari tadi apa yang kamu sudah melakukan? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah Pak Aris jelaskan ya. Iya. Oke. Bayu siapa? Agus. Gus. Ada pertanyaan, Gus? Hah? Jelas ya? Nggak ada ya? Pokoknya nggak perlu takut, nggak perlu sungkan. Kalau kalian merasa memang betul-betul kurang paham, ya lebih baik tanyakan ke Pak Rizky. Ya, boleh takut koncone gak paham ya. Gitu ya. Silakan didiskusikan, nanti Pak Rizky minta laporannya bisa nyampaikan nanti ya. Iya. Oke, kelompok 2 sebentar ya. Apa? Tadi recovery tadi hasilnya berapa? Kalau proses recovery itu tidak ada hasil. Proses pengosongan itu selama dia berjalan dengan lancar, berarti tahapannya, prosesnya berarti tidak ada masalah. Nggak ada yang bermasalah ya. Baru nanti kalau sudah
apa ini proses pengisian oli, terus suhu ruangan dan tekanan itu nanti baru diisi. Isiannya nanti bisa ditulis. Ya. Tanya apa lagi? Jadi kalau kalian bisa mengikuti kegiatan proses tahapan praktek AC ini dengan baik, kalau Pak Rizky, kalau misalkan diikuti dengan baik, nggak butuh waktu lama, paling maksimal 15 menit selesai untuk AC. Ini ditulis apaan saja? Oke, ini sudah paham ya prosesnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sampai selesai. Baik, guys. Oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 3. Silakan nanti bisa diisikan Pengisian dilakukan. ke sana. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Silakan maju sini. Nah, ini selangnya sudah terpasang ya. Selang tekanan rendah dan tekanan tinggi. Itu nanti kalian tahu cara masangnya bagaimana nanti ya. Terus ini proses sedang berjalan. Proses apa ini? Vakum. Ditandai dengan apa? Alarm. Nanti kalau alarmnya berbunyi, finish doakan. Ya. Oke. Mengisi secara yang ditampilkan pada layar alat, yaitu 300 gram. Nah, kalau sudah, Isi yang ditentukan. ini tadi vakum. Setelah vakum apa? Setelah vakum, membuka keran oli kompresor. Layar. Nih, sini. Ini, salah satu sini. Siswa putri Dibuka sampai segini. Ya, cepet. Nanti tutup lagi. Sampai segini. Nih. Ya, coba buka ke bawah. Supaya nanti crash dengan siswa laki-laki. Oke ya, paham ya. Nah, setelah itu apa? Pengisi. Gimana caranya? Caranya bagaimana tahapannya? Menyalakan mesin. Ayo, tadi sudah Pak Rizky jelaskan. Proses pengisian itu ditekan tombol berapa? 7. Ayo. Kurang. Dan memutar tuas nyala Tekan AC. 7. Tuas AC. Oke. Tombol AC. Volume yang diisikan berapa ini? Karena itu nanti. Nah, itu berapa itu? Nah, tulis. Oke, setelah itu apa? Ya. Oke. Setelah itu ditandai dengan setelah selesai baru ya baru setelah itu ayo coba dilihat, cek suhunya. Ayo sini semuanya. Setelah semuanya selesai ya, pengisian dinyalakan, dipastikan netral dulu ya, silakan dinyalakan. Ini ada termometer, ini diarahkan ke blower ya, AC-nya dinyalakan. Nah itu sampingnya
full. Sampingnya juga full. Oke. Ini ada digas, RPM-nya dinaikkan sampai 2000. Suhu awal 34, berapa itu? Nah, ditulis di sini. Suhu awal berapa? Nah, itu. Nanti ketika diturunkan, nah, terus digas terus sampai 2000 rpm. Jangan itu di 2002. Dilihat RPM apa itu suhunya turun nggak? Nah, turun. Oke, nah selesai. Sudah turun menjadi berapa itu? Ya, tulis. Oke, kalau sudah dimatikan, dikembalikan, matikan mesinnya. Kalau sudah, sini, ayo. Kan sudah dites semua kan ya, suhunya berapa dan seterusnya. Kalau sudah selesai, ini sudah ya, itu dilepas. Cara melepasnya begini, ini dikendori dulu, nah dikendori dulu ini, baru ini ditarik, perhatian. Dikendori, baru ini ditarik. Bisa. Ayo, coba. Yuk, kembali ke tempat. Kita dengarkan azan dulu.
Baik, anak-anak, ini sesi terakhir setelah semuanya praktek. Sekarang Pak Resi ingin mengetahui sampai sejauh mana hasil dari yang kalian praktekkan tentang sistem AC. Kelompok 1 terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mewakili untuk bisa menceritakan secara singkat ya apa yang kamu dapatkan dari hasil praktek tentang sistem AC? Siapa yang mewakili? Arman, ayo, Aiman. Kita di situ aja nggak apa-apa. Situ aja nggak apa-apa. Bisa mengetahui cara menggunakan alat Recycle freon, ya. recycle freon. Ya. Apalagi hal yang baru yang kamu dapatkan dari praktek ini tadi? Betul-betul baru. Oh, saya baru tahu Pak kalau praktek AC itu seperti ini misalkan. Apa hal yang baru? Bisa mengetahui cara-cara yang sesuai SOP. Bisa mengetahui cara praktek AC sesuai SOP gitu ya, sesuai Ya. standar gitu ya. Ya. Oke, bagus. Mungkin ada yang nambahkan yang lain? Jelas ya? Nah, Oke. Kelompok 3. Apa? Perwakilan siapa? Yang kalian dapatkan dari tadi yang sudah dipraktekkan apa? Siapa yang mewakili kelompok 3? Ya, kenapa? Hal baru yang kamu peroleh apa? Ilmu baru tentang sistem AC. Penambah ilmu baru tentang sistem AC. Oke. Ada lagi yang lain? Oke ya, itu ya. Yang lain mungkin ada yang nambahkan? Sudah ya, paham ya? Kelompok 3. Apa hal baru yang kamu dapatkan dari praktek sistem AC tadi? Yang sebelumnya kamu belum memahami, sekarang jadi sudah paham. Ya, sekarang sudah bisa memahami. Apa? Menjadi tahu tentang apa? Jadi tahu tentang suhu yang belum on dan suhu yang sudah. Oke, jadi lebih tahu bagaimana suhu ruangan sebelum dan sesudah. Oke, bagus. Yang lain mungkin ada yang nambahkan? Tidak ada. Oke, baik ya. Kalau menurut Pak Rizky, secara keseluruhan sudah cukup bagus, ya. Mulai dari awal sampai akhir, kalian sudah melaksanakan kegiatan praktek hari ini dengan cukup bagus. Mudah-mudahan apa yang kurang dari praktek hari ini, ya, tentunya pasti ada kekurangan-kekurangan, ya. Oleh karena itu di minggu depan, ya, pertemuan yang akan datang, kekurangan itu harapannya nanti bisa kita tutupi sehingga tujuan pembelajaran pada praktek AC hari ini bisa diperoleh dengan maksimal. Seperti itu ya. Oke, terakhir mungkin ada yang disampaikan, ingin disampaikan? Sudah jelas ya, Arman ya? Sudah jelas ya? Baik. Untuk hari ini Pak Rizky rasa cukup untuk materi praktek hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan pertemuan yang akan datang mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan lebih maksimal lagi. Untuk itu Pak Rizky akhiri, ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bisa langsung ke kelas atau istirahat ya. Ya, terima kasih. Pak, minggu ulang pun kasih mor, minggu badan ini berapa? Nyala Pak, nyala.